Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, sedulur dimanapun kalian berada. Kali ini aku mau nunjukin ya ke kalian gimana caranya untuk mengganti senar ya, atau string ya, gitar elektrik. Ini kali ini gitarnya itu tipe Stratocaster ya teman-teman. Ya ini jadi yang pertama kali ya, kita pastinya lepas dulu ya bagian senarnya semua ya. Tentunya karena pemakaian yang lama atau sudah ya karena faktor usia ya, tentunya kita harus secara rutin ya dan berkala mengganti senar ya, supaya untuk sound dan tone-nya itu selalu prima ya. Ini setelah kita lepas ya teman-teman, ini jangan lupa sekalian ya kita bersihkan juga di bagian neck, di bagian body maupun di bagian part-part elektronik di sekitar pick up maupun bridge ya. Ya karena pastinya banyak kotoran yang menempel ya, terutama teman-teman di bagian neck ini ya. Ini untuk menjaga gitar kita tetap bersih dan juga tetap nyaman dimainkan ya. Ini cukup kita bersihkan aja ya. Kali ini aku cukup pakaikan lap ya, pakaikan lap yang halus ya teman-teman. Misalkan teman-teman punya dana yang lebih ya, bisa membeli pembersih fret juga ya, karena banyak juga tersedia di pasaran. Dan yang pasti kita harus siapkan ya sebelum mengganti senar, yaitu kita siapkan apa teman-teman? Kita siapkan senarnya ya. Oke betul. Ini untuk senar ya teman-teman, di pasaran banyak sekali pilihan macam-macam brand senar ya, macam-macam. Kali ini aku nggak lihatkan brandnya ya. Ini ukuran yang aku pakai ya, aku biasanya pakai ukuran 09 ya. Banyak sekali pilihan yang bisa teman-teman pilih ya, bisa sesuaikan dengan budget teman-teman sendiri atau sesuaikan dengan senar kesukaan atau favorit dari yang biasa teman-teman pakai. Itu bebas ya, mau ukuran 08, 09, 010 maupun yang lebih besar 012 dan seterusnya, yang biasa digunakan untuk musik-musik yang lebih berat. Musik metal biasanya pakai senar yang lebih berat ya. Ini karena berhubung gitarnya feel-nya biasa aku pakai untuk yang agak pop-pop ngeblues ya. Ini aku supaya lebih ringan bendingnya ya, biasanya aku pakai ukuran 09 aja ya. Ini ya memang ada konsekuensinya ya teman-teman, itu masing-masing ada plus minusnya ya. Jadi kalau senar yang lebih tipis ya, lebih kecil nilainya, itu biasanya lebih ringan untuk dibending-bending seperti itu. Kalau misalkan senar yang lebih tebal, tentunya output yang akan dihasilkan juga lebih tebal juga ya. Ini juga untuk lebih mempercepat prosesnya ya. Ini teman-teman kita siapkan juga kalau ada itu alat pemutar senar, itu lebih meringkas pekerjaan teman, juga lebih cepat untuk kita proses penggantian nanti. Nah ini jadi untuk gitar Stratocaster ya teman-teman, ini menggunakan bridge seperti ini ya. Ini kalau orang-orang bilangnya itu semi tremolo ya. Jadi ini bisa di ongkek-ongkek naik turun ya, tapi nggak se ekstrim kalau floating tremolo ya. Jadi kurang lebih ya teman-teman, kalau untuk yang tipe-tipe seperti ini atau yang biasa kayak merek Wilkinson dan sebagainya, itu ada lubangnya seperti ini teman-teman ya. Langsung kita masukkan ya ke bagian sini. Ini urutkan ya. Ini kita untuk lebih mempermudah ya, ini kita masukkan dulu semua aja ya senarnya, supaya kita nggak bolak-balik nanti bodinya ya. Jadi serupa ya, ini untuk senar nomor 5 nya tinggal kita masukkan ke lubang bawahnya ya. Jadi berurutan teman-teman ya, bebas bisa dari 1 ke 6 atau 6 ke 1 bebas, yang penting kita masukkan dulu semuanya. Jadi untuk gitar-gitar yang seperti ini, semi atau yang model fixed bridge atau yang model tune-o-matic ya, ini relatif ya teman-teman, untuk pemakaian, untuk penggunaan penggantian senar itu lebih mudah daripada untuk floating tremolo ya. Karena kalau ya, ini sebagai informasi teman-teman, kalau gitar yang pakai semi yang up down atau bridge yang up down atau floating tremolo itu ya, kadangkala ya kalau kita ganti senar yang beda brand, beda merek, itu tensionnya berbeda teman-teman. Jadi kita harus setting-setting lagi untuk tinggi rendahnya, kita harus setting-setting pairnya segala macam ya. Itu agak merepotkan ya. Itu kalau gitar seperti ini ya relatif sangat gampang, kita tinggal masukkan aja, kita ganti senar yang baru, udah ya, kita tuningnya gampang, tinggal nanti di bagian dryernya kita putar-putar aja ya, tanpa ada
penyesuaian lagi untuk kita setting pernya dan sebagai macam ketinggiannya, untuk saddle-nya dan sebagai macam ya. Ini mungkin penyesuaiannya ada, tapi mungkin nggak sebanyak kalau gitar pakai floating tremolo ya teman-teman. Ya, ini udah kita masukkan tadi dari bawah ya. Kita urutkan aja ya. Ini sudah genap, ada 6 jumlahnya ya, karena banyak sekali macam ya, tergantung gitarnya. Ada yang memakai senar 6, 7, 8 dan sebagainya. Ini untuk yang gitar standar ya, biasanya memang menggunakan 6 senar, dan untuk cari senarnya juga lebih mudah. Ini caranya teman-teman. Kalau teman-teman mau memasang senar gitar ya yang tidak mempunyai locking nut ya atau locking dryer, kita harus pakai cara seperti ini supaya lebih awet dan tidak mudah fals ya teman-teman. Caranya seperti ini. Kita tarik bagian ujungnya ya, kita bengkokkan teman-teman ya. Nanti kita sisipkan di bawah senar yang panjang ini teman-teman. Kita ambil ya, lalu kita tarik, angkat ke atas, kita tekuk ya, kita tekan di arah sebaliknya ya. Ini caranya teman-teman. Ini supaya apa ya? Jadi supaya senar itu tidak melurut teman-teman ya. Jadi lebih stabil tuningnya dan juga lebih awet ya, tidak bergeser-geser. Ini salah satu simpul yang penting ya teman-teman ya. Untuk ukurannya gimana ya? Jadi kita kasih jeda ya, beberapa ulir aja teman-teman. Jangan terlalu banyak juga jeda ulirnya. Itu cukup 2 atau 3 ulir itu sudah cukup oke ya teman-teman. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek juga. Ini tinggal kita kencangkan ya. Itu apa? Juga berlaku juga untuk senar-senar di bawahnya teman-teman. Ya, jadi pertama-tama kita pasang terlebih dahulu semua ya untuk senarnya. Untuk nomor 1 sampai 6 itu pada kondisi terpasang semua ya, sebelum nanti kita kencangkan untuk melakukan setting tuning ya. Ini kita lanjut ke senar nomor 5 ya. Kita lanjut ke senar nomor 5. Caranya sama ya. Ini kita posisikan posisi lubangnya itu sejajar lurus dengan arah yang kita masukkan ya. Lalu kita kasih spare atau jeda sedikit ya untuk ukurannya ini, nanti supaya ulirnya itu dalam jumlah yang cukup teman-teman. Caranya sama ya. Itu kita angkat ya, kita sisipkan ke bawah ya, lalu kita tarik ke bagian atas ke arah yang berlawanan ya. Nanti secara otomatis ya teman-teman, ini akan menghasilkan suatu simpul sederhana tapi yang cukup proper ya teman-teman, dalam arti cukup kuat ya untuk kaitannya. Ini berguna sekali ya apabila teman-teman menggunakan gitar yang tanpa dibekali oleh fitur locking nut maupun locking dryer ya. Ini seperti ini ya, jadi kosongan, nggak ada penguncinya macam-macam ya. Salah satunya gimana supaya lebih optimal ya, kita pakai simpul seperti ini ya. Jadi ini berlaku semua ya teman-teman. Kita lakukan seperti ini ya, dari senar 6 sampai ke senar 1 ya. Ini kita lanjut ke senar selanjutnya. Kita lanjut ke senar nomor 4 ya. Sama, kita posisikan ya, posisikan bagian lubangnya dulu ya. Lubang dryer-nya itu searah dengan lubang masuk senar ya. Lalu kita masukkan senarnya ya, supaya tidak bengkok dan lebih mudah untuk memposisikannya ya. Ya, mungkin kalau tadi belum jelas ya, ini aku kasih lihat yang lebih jelas lagi ya. Ini kita ulang ya supaya teman-teman paham nanti di sini, supaya tahu ya. Jadi kita masukkan di bawahnya ya, di bawahnya, lalu kita tarik ke bagian atas ya seperti ini, lalu posisi berlawanan dengan jarum jam ya, seperti ini teman-teman. Nah, lalu ada juga gini teman-teman. Misalkan gitar dengan posisi senar atau dryer yang tidak sejajar, itu maksudnya seperti apa ya? Jadi ada beberapa tipe ya, ada beberapa seri gitar yang dia posisinya senar itu tidak seperti ini teman-teman. Contohnya seperti Epiphone Gibson ya maupun PRS ya, itu dia posisi dryernya ya, dia posisi dryernya itu tidak sejajar 6-6-nya seperti ini teman-teman ya. Jadi dia posisinya bisa yang terbagi ya, 3 bagian kanan dan 3 bagian kiri ya. Lalu untuk memasangnya gimana teman-teman ya, itu sangat mudah teman-teman. Jadi kita perlu tahu dulu ya untuk posisi memasukkannya senar ya, dalam posisi yang
dryer kiri seperti ini ya, apabila posisinya ada di dryer kanan ya, tinggal kita balik aja teman-teman. Nah, kalau ini kita masukkan ke arah jarum jam ke kanan ya, ini ke kanan masuk di bawah senar, lalu ditarik berlawanan jarum jam. Kalau posisi gitar dengan dryer menggunakan tipe-tipe seperti Gibson, seperti PRS atau dan sebagainya ya, tinggal kita balik aja posisinya. Berarti kita tarik ya, tariknya itu berlawanan dengan jarum jam atau ke arah kiri ya, lalu masuk ke bawah dan tinggal kita tarik posisinya selanjutnya searah dengan jarum jam ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya untuk ilustrasi aja, tinggal kita balik aja ya, tapi kurang lebih sama ya. Nanti dengan seperti ini kita membuat simpul senar seperti ini ya, ini lebih efektif lah untuk mengelok dari nada-nada sumbang dan sebagainya. Tapi ya pastikan untuk kualitas senarnya itu juga kualitas senar yang bagus teman-teman. Jangan beli yang abal-abal ya. Jadi mumpung kita ganti senar ya, kita pakailah yang ori ya, karena banyak juga senar-senar ori yang harganya relatif terjangkau dan murah di pasaran teman-teman ya, daripada pakai senar KW. Lalu apa keuntungannya kita pakai senar gitar ori teman-teman? Yang pertama ya, ini dari pengalamanku pribadi ya teman-teman, dari kerataan soundnya teman-teman ya, yang paling kerasa itu jadi apa? Jadi kerataan. Jadi senar itu ya, kalau senar ori dia biasanya suaranya itu rata teman-teman. Dalam arti seperti ini, rata dia ya, misalkan di senar rendah atau maupun di senar tinggi ya, sampai dengan yang tinggi maupun yang sedang, dia itu suaranya stabil teman-teman. Jadi sesuai dengan nadanya ya. Tapi ya kalau kita menggunakan senar yang tidak ori atau KW atau mungkin yang ori tapi yang terlalu murah ya, itu biasanya untuk kejelasannya atau untuk kualitas tone-nya dia itu tidak rata teman-teman. Jadi tidak merata. Jadi makanya ya, kalau kita pegang gitar, kalau nadanya meleset-meleset walaupun udah setem tapi nggak ketemu-temu, bisa jadi ya itu senar gitar kalian perlu diganti atau menggunakan merek yang KW ya. Jadi keuntungan yang kedua, yang ori itu tone-nya lebih mateng teman-teman. Dalam arti tone-nya itu lebih kerasa ya, tone-nya itu lebih enak rasanya. Nah, lalu yang ketiga, biasanya kalau senar ori itu lebih awet tentunya ya, lebih awet. Terus apalagi yang menggunakan tipe-tipe nano coating ya, seperti elixir dan sebagainya, itu dia pakai nano coating bisa tahan berbulan-bulan ya. Bahkan ada yang mengklaim bisa tahan bertahun-tahun tergantung dengan pemakaian ya. Lalu apalagi teman-teman, dia itu tensionnya lebih enak. Tension apa artinya? Tension itu dalam hal ini kalau kita kita bending-bending, kita tekan-tekan, itu pantulannya itu lebih enak teman-teman. Jadi nggak yang terlalu keras, nggak yang terlalu enteng ya, tapi pas gitu ya. Ya senar ori itu ya. Untuk selanjutnya ya banyaklah keuntungan-keuntungan lain yang teman-teman bisa dapat. Lalu untuk yang pasti kalau mau setting intonasi ya, itu kalau pakai senar ori ya, itu pastinya lebih presisi teman-teman ya. Ya itu artinya lebih presisi. Di senar rendah ya, suara yang rendah maupun suara yang tinggi itu dapat semua dan presisi sesuai dengan nadanya ya. Kalau kita pakai yang KW, mau setting intonasi itu susah teman-teman ya. Itu dari pengalaman, tidak pernah ketemu dengan enak ya. Ini aku kasih lihat bagian yang lebih jelas ya teman-teman. Ini posisi sudah terpasang semua di senar 1 sampai senar 6 ya. Nanti tinggal kita setting sesuai tuningnya masing-masing ya. Ini posisi dari dekat ya. Ini nanti perlu kita rapikan teman-teman ya. Di bagian yang panjang-panjang ini nanti kita perlu potong ya. Karena apa? Sebisa mungkin kita potong agak pendek aja teman-teman. Karena keuntungannya apa? Teman-teman bisa lebih rapi lah dilihatnya. Yang kedua, keuntungannya kalau teman-teman masukkan nanti di tas gitar atau di gig bag ya, itu tidak melukai bagian dalam gig bagnya teman-teman ya. Karena
tidak menggores bagian dalamnya ya teman. Jadi nanti pastikan bagian sini nanti dipotong yang pendek aja teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa aku share ya. Mungkin nanti aku akan tunjukin lagi cara-cara lain ya, tutorial lain yang berhubungan dengan gitar ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.